Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Angkatan 28 CPNS tahun 2023 Kabupaten Rokan Hilir. Di sini kami akan mendiskusikan mini podcast tentang best practice pelayanan publik. Sebelum kami melakukan pembahasan mini podcast tentang best practice pelayanan publik, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Muklis. Saya Elnur Firdaus. Saya Winda Herawati. Itulah nama-nama kelompok kami. Di sini kita akan bahas tentang best practice layanan Publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Bagaimana tanggapan saudara tentang pelayanan publik yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden? Oke, izin. Ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita tentang pelayanan prima itu harus cepat, profesional, dan berkeadilan. Di mana pemerintah kita telah mencontohkan atau membuktikan pelayanan prima cepat dengan yang namanya Omnibus Law, penyederhanaan birokrasi. Jadi untuk mengurus izin saat ini tidak begitu ribet lagi seperti dahulu. Sekarang sudah ada Omnibus Law yang sangat sederhana untuk melakukan perizinan. Itu saja. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bengkalis meraih predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap standar pelayanan publik. Baiklah, kita sudah menyaksikan tentang penerimaan penghargaan Kabupaten Bengkalis, di mana dia menerima beberapa penghargaan tentang pelayanan publik. Mungkin saya di sini akan meminta tanggapan pada saudara Firdaus atau Indasari tentang apa sih kunci keberhasilan mengapa Kabupaten Bengkalis itu bisa meraih dan mengalahkan kabupaten-kabupaten yang lain tentang pelayanan publik. Mungkin bisa saya persilakan terlebih dahulu Bapak Elnur Firdaus. Kalau dari pengamatan saya atau yang saya cari-cari di internet, kunci keberhasilan dari pelayanan publik yang diperoleh Kabupaten Bengkalis itu adalah inovasi. Di mana inovasi ini inovasi yang prima yang diciptakan Kabupaten Bengkalis terutama di bidang dinas sosialnya itu sangat berpengaruh pada penilaian dari Ombudsman, sehingga wajar jika Kabupaten Bengkalis mendapatkan peringkat pertama di seprovinsi Riau. Itu. Oke, terima kasih Bapak Elnur Firdaus. Berarti kunci keberhasilan itu adalah keinginan pengen menciptakan inovasi berarti Bapak ya. Seperti itu. Selanjutnya gimana kalau tanggapan Ibu Winda Herawati tentang keberhasilan Kabupaten Bengkalis ini? Ini cukup mengejutkan kita semua karena banyak yang kita tahu adalah Provinsi Riau ini kan banyak terdiri dari beberapa kabupaten yang beberapa kabupaten lain, dan di sini dia juga berhasil mengalahkan beberapa kabupaten yang memiliki penghasilan yang besar. Apa sih mengapa bisa meraih penghargaan itu, Bu Winda? Ya, menurut saya kunci keberhasilan dari pemerintah Bengkalis tersebut sama juga berinovasi dan kreatif, karena saya rasa pemerintah Bengkalis sudah sangat sadar akan pentingnya pelayanan publik. Menurut saya pelayanan publik dapat dikatakan berhasil jika kepuasan masyarakat sangat besar. Oke, terima kasih Bu Winda. Kadang dalam penerapan pelayanan publik tersebut selalu ada tantangan-tantangan yang selalu tercipta. Karena ketika kita menciptakan inovasi, tidak semua orang bisa menerima inovasi-inovasi, perubahan-perubahan. Karena mindset menerima perubahan itu susah. Mungkin menurut saya di Kabupaten Bengkalis itu masyarakatnya bisa menerima. Atau mungkin apalah kira-kira Mas Bapak Elnur, apa sih tantangan yang biasanya yang kita jumpai ketika kita menerapkan satu yang terbaru atau dalam proses pelayanan publik? Oke. Kalau menurut saya tantangan-tantangan dalam
pelayanan publik ini untuk sosialisasi dari inovasi-inovasi, karena semuanya berhubungan dengan teknologi ya Pak. Jadi masyarakat harus benar-benar diajarkan tentang teknologi. Contohnya seperti saat ini pengurusan perizinan. Jadi masyarakat itu harus disosialisasikan cara penggunaan teknologi yang baik dan benar, sehingga tantangan-tantangan itu bisa diatasi. Ya, intinya di teknologi. Karena ketika kita menerapkan kebijakan pelayanan publik, contohnya seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis tersebut, dia kan melakukan inovasi menggunakan beberapa teknologi dalam proses inovasinya tersebut. Terkadang dalam penerapan inovasi ini kalau kita tidak iringi dengan sumber daya yang baik, sumber daya manusia yang baik, itu juga tidak akan berjalan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Elnur, dengan melakukan sosialisasi. Kita lakukan sosialisasi, maka tantangan tersebut akan bisa diatasi. Begitu Bapak ya. Kalau menurut Ibu Indah itu bagaimana itu kira-kira tantangan apa aja sih yang selalu terjadi dalam kegiatan melakukan kebijakan tentang pelayanan publik ini? Kalau menurut saya, hambatan yang sering dihadapi biasanya adanya SDM yang kurang kompeten dan sikap apatis, ketidakpedulian masyarakat terhadap perubahan teknologi informasi tersebut. Juga peran, ya intinya di sini kita sama-sama saling mendukung, atau masyarakat juga harus juga mendukung dalam proses perubahan tersebut, bukan begitu ya Bu ya? Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan pendapat, apa sih yang stakeholder yang terlibat dalam pelayanan publik Kabupaten Bengkalis sehingga penghargaan itu mudah mereka dapatkan? Kalau stakeholder itu yang berkaitan dengan pelayanan publik, kalau di dinas pemerintahannya, yaitu ada dinas perizinan, dinas sosial, disduk capil, dan yang paling utama pelayanan saat ini itu di RS rumah sakit. Stakeholder itulah yang sangat berpengaruh pada penilaian masyarakat. Oke. Berarti di sini dalam proses penilaian untuk mendapat penghargaan itu tidak hanya melalui satu stakeholder saja gitu Mas, Ya, tapi saling mereka berkaitan, juga Mas. melihat di mana stakeholder yang lain juga bekerja sama untuk memperbaiki pelayanan publiknya. Terus menurut tanggapan Mbak Winda tentang bagaimana sih cara stakeholder ini bisa saling berpadu untuk melakukan pelayanan publik? Menurut saya, antara pemerintah daerah dan masyarakat itu harus saling bekerja sama. Intinya harus saling bekerja sama untuk melakukan kebaikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami bahas tentang permasalahan pelayanan publik. Di sini kami mengambil contoh Kabupaten Bengkalis, yang mana saya harap kabupaten-kabupaten yang lain bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis, bagaimana semangat mereka untuk memperbaiki negeri mereka, semangat mereka untuk memperbaharui layanan publik. Karena di zaman sekarang pelayanan publik semakin lama semakin canggih, tapi jika tidak diiringi dengan kemampuan sumber daya manusianya yang menggunakan teknologi, semua juga akan sia-sia. Jadi kedepannya itu berharap pemerintah dan pemerintah yang lainnya bekerja sama, saling bahu-membahu kepada masyarakatnya untuk saling memajukan daerahnya dengan menguasai teknologi. Memberikan pelayanan Terima kasih. Ya, betul Mas. Terima kasih atas Saudara Elnur dan Mbak Winda Herawati atas waktunya. Demikianlah pembahasan kami tentang pelayanan publik dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.